wabarakatuh. Salam Sosiologi. Perkenalkan, kami dari kelompok Selo Sumarjan yang beranggotakan saya sendiri Nabila Maharani dan teman saya Salwanela Safitri, saya Salsabila Kurnia. saya Noveli Merion. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang globalisasi di Indonesia. Pernah nggak kalian kepikiran kok sekarang kita gampang banget nonton drama Korea Dan belanja barang lewat aplikasi. Dan bahkan ngobrol dengan orang dengan satu kali klik. Hah? Satu kali klik? Nah, semua itu terjadi karena adanya globalisasi. Jadi, di kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang globalisasi di Indonesia. Yuk sama-sama kita simak video penjelasannya berikut ini. Jadi, apa sih sebenarnya globalisasi itu? Globalisasi adalah proses masuknya pengaruh budaya luar ke dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang semakin maju bikin jarak antar negara terasa semakin dekat. Nah, di Indonesia sendiri, globalisasi membawa dampak di berbagai bidang. Yang pertama di bidang ekonomi, yang kedua di bidang budaya, Yang ketiga di bidang teknologi, dan keempat di bidang sosial. Yang pertama di bidang ekonomi. Globalisasi bikin perdagangan jadi lebih mudah, barang impor gampang masuk, investasi asing tumbuh, dan lapangan kerja bisa bertambah. Tapi hati-hati, produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk luar negeri kalau kita nggak mendukungnya loh. yang kedua di bidang budaya. Anak muda sekarang udah nggak asing lagi sama musik K-pop, film Hollywood, atau fashion barat. Bagusnya kita bisa saling tukar budaya dengan negara lain. Tapi negatifnya, budaya asli Indonesia bisa mulai dilupakan kalau kita nggak melestarikannya. Yang ketiga di bidang teknologi. Globalisasi bikin kita lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan. Tinggal buka internet, semua informasi ada. Belajar jadi lebih gampang, teknologi juga bantu kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga sisi buruknya, misalnya penyebaran hoaks, kecanduan gadget, dan penyalahgunaan internet. Dan yang terakhir di bidang sosial. Globalisasi bikin Indonesia lebih terbuka, kerjasama antara negara makin erat, tapi ada tantangan juga, seperti masuknya ide-ide baru yang kadang nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi di sini aku bakal bahas salah satu contoh dampak globalisasi yang ada di Indonesia. Kak, misi Kak. Kakak lagi apa? Oh ini aku lagi cekot baju di Shopee. Di Shopee? Iya, Kenapa nggak beli di pasar aja Kak? karena cekot baju di Shopee lebih murah, praktis, dan simpel. Oh begitu, makasih ya Kak. Iya. Nah, jadi itulah salah satu contoh dampak globalisasi di bidang ekonomi. Jadi teman-teman, globalisasi di Indonesia itu ibarat pisau bermata dua. Kalau digunakan dengan benar, bisa bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Tapi kalau disalahgunakan, bisa bikin kita kehilangan identitas dan jati diri. Makanya tugas kita adalah memanfaatkan globalisasi dengan hal-hal yang positif seperti meningkatkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan mendukung produk lokal. Tapi di sisi lain kita juga harus menyaring pengaruh negatifnya supaya budaya dan nilai-nilai bangsa kita tetap terjaga. Baiklah, sekian video dari kami kelompok Selo Sumarjan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.